Shalom, salam sejahtera. Hari ini saya mau kongsikan ayat firman Tuhan. Gimana ayat firman Tuhan ini bagi saya secara pribadi, dan memang setiap kali saya mau kongsikan sesuatu di channel saya ini bukan untuk memaksakan Anda untuk mendengar, dan bukan juga mempunyai tujuan semata-mata karena menunjukkan saya ini lebih benar daripada Anda di sana. Tetapi memang beginilah, saya suka mau kongsikan apa yang saya mau kongsikan, dan ini untuk kehidupan saya sendiri, menegur untuk kehidupan saya sendiri sementara ada di dunia ini, tetapi sekiranya juga dapat memberkati Anda di luar sana, ya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di sini saya mau kongsikan, saya mau baca ayat firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 26 yang mengaitkan nyawalah yang termahal. Kita boleh baca di dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nyawa atau roh manusia adalah keberadaan manusia yang sesungguhnya dan bersifat kekal. Karena itulah Yesus memandang nyawa atau roh manusia tidak dapat dibandingkan atau diukur dengan apapun yang kita dapatkan dalam dunia ini. Nyawa kita tidak dapat ditakar atau dinilai dengan apapun yang kita hasilkan atau dapatkan. Bahkan bila kita memperoleh seluruh dunia sekalipun, alasannya sederhana, karena kita hanya hidup, kalau menurut di dalam firman Tuhan, kita hanya hidup 70 tahun atau 80 tahun, dan sesudah itu mati. Apapun yang kita miliki hanya menjadi bahagian dari hidup ketika kita hidup. Setelah mati, semua akan kita tinggalkan karena kita akan menuju ke dunia yang lain, dunia kekekalan, surga atau neraka. Bila seseorang tidak melakukan kehendak Allah, ia akan kehilangan nyawanya. Ia akan masuk neraka. Alkitab menggambarkan neraka sebagai tempat penderitaan, kegelapan yang paling gelap, lautan api, dan tempat siksaan kekal. Itu ada di dalam Matius 8 ayat 12, Wahyu 20 ayat 10 dan ayat 15. Semua yang kita miliki di bumi tidak akan dapat menebus nyawa kita yang masuk neraka. Yang terjadi hanyalah ratap dan gertak gigi karena kesakitan yang sangat dan kemarahan yang kejam akibat penderitaan yang pahit. Namun bila seseorang percaya Yesus dan melakukan kehendak Allah, selama hidup ia menuju surga dan menikmati hidup bersama Allah selamanya. Oh, dan indahnya hidup bersama Tuhan, penuh damai, kasih, dan sukacita, belum ada bandingnya dalam dunia ini. Karena itu, pikirkanlah nyawa kita. Kita tidak hidup lama di dunia ini, saudara. Jangan biarkan perhatian dan pikiran kita
hanya tertuju kepada hal-hal duniawi semata, seperti uang dan segala kemewahan. Hidup sementara sifatnya dan semuanya akan lenyap ketika kita kembali ke alam baka. Kita bukan bilang uang itu tidak penting. Kita tidak dapat juga hidup tanpa uang, dan Allah menjanjikan berkat materi juga bagi yang takut akan Dia. Namun bahwa itu bukanlah yang terpenting. Kepatuhan kepada kehendak Allah lah adalah yang terpenting. Karena itulah yang bernilai kekekalan. Ada banyak orang menganggap uang dan kemewahan dunia ini yang terpenting, dan akhirnya mengabaikan kasih, belas kasihan, kemurahan hati, dan kepatuhan kepada Allah. Yang muncul adalah keserakahan, kekerasan, perampasan, tipu daya, iri hati, dan berbagai kejahatan lainnya yang hanya membuka jalan lebar menuju neraka. Dan sering orang melakukannya tidak menyadarinya. Mungkin kita sebagai orang tua pernah memberi perhatian terhadap apa yang diributkan oleh anak-anak kita, dan yang diributkan itu adalah mainan yang menurut kita tidak berguna. Namun bagi mereka itu begitu penting, sampai berusaha keras merebut dari saudara atau temannya yang lain, bahkan boleh menangis berjam-jam karena tidak mendapatkan atau kehilangan. Namun itulah masa kanak-kanak. Pikiran dan perhatian mereka sebatas itu, yang bagi kita orang tua tidak penting atau sama sekali tidak berguna. Hal yang sama sebenarnya terjadi ketika kita menuju tua, dan setelah maut datang menjemput, semua kemewahan dunia yang menarik perhatian dan minat kita menjadi tidak lagi penting dan berguna. Sama seperti kita yang tidak lagi menaruh minat terhadap mainan anak-anak. Namun ada banyak dan sangat banyak orang justru mempertaruhkan kepatuhan mereka kepada Allah untuk mendapatkan uang dan kemewahan hidup. Ya, ada kebenaran juga. Kadang-kadang kita mau mempertaruhkan kepatuhan kita kepada Allah hanya untuk mendapatkan apa yang kita mau dapatkan, seperti uang dan kemewahan hidup yang sesungguhnya tidak lagi penting dan berguna ketika kita melewati kehidupan ini. Pikirkanlah hal ini dan ambillah keputusan hari ini untuk menilai apa yang menjadi minat dan perhatian kita dari sudut kekekalan. Dalam kehidupan ini, kepatuhan kepada Allah itulah yang terpenting dan termahal, karena nyawa lah taruhannya di alam kekekalan ketika kita mengabaikannya. Dan hanya di sini saja yang saya mau kongsikan pada hari ini. Dan apa yang saya sampaikan ini bukanlah untuk, seperti yang saya katakan tadi, bukanlah untuk menunjukkan saya ini adalah yang lebih benar dan Anda yang di luar sana yang lebih banyak kesalahan. Tidak. Saya seringkali apabila saya mau share yang berkaitan dengan firman Tuhan, itu terlebih dulu untuk menegur diri saya sendiri. Dan iya, kalau memang tidak berkenaan untuk Anda, ya silakan. Kita masing-masing mempunyai pedoman hidup, dan marilah kita masing-masing
memperkuatkan iman kita untuk lebih mengenal Allah di dalam firman Tuhan. Semoga Anda diberkati. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi. God bless you.